pemirsa, bersama saya Diatu Sofa, Anda kembali menyaksikan Bangkalan News. Pemirsa, dinilai asal-asalan dalam pengerjaan proses irigasi Waduk Nepa serta tidak adanya kejelasan pembayaran pembebasan tanah, warga Desa Montor beserta LMPI Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, ngeluruk ke kantor BBWS di Surabaya. Bukannya memberi manfaat kepada masyarakat, malah sebaliknya. Proyek pembangunan irigasi Waduk Nepa malah memberikan masalah baru kepada warga setempat. Hal itu dikarenakan pembangunan Waduk Nepa dikerjakan secara asal-asalan. Terbukti pembangunan irigasi tidak dikerjakan dari hulu ke hilir, namun dimulai dari tengah. Itu pun pengerjaannya loncat-loncat, sehingga ketika musim penghujan, air meluap ke pemukiman warga dan rawan terjadi banjir. Menindaklanjuti hal itu, Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) beserta warga Montor Kecamatan Banyuates ngeluruk ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai Berantas BBWS di Surabaya. Ketua LMPI Muhammad Mistari Santoso mengatakan kedatangan warga untuk mempertanyakan pengerjaan proyek irigasi Waduk Nepa yang dinilai warga asal-asalan. Mistari juga mempertanyakan pembebasan tanah yang hingga saat ini belum dibayar oleh BBWS. Pasalnya dari 90 lahan yang telah dibayar hanya 52 bidang, sedangkan sisanya 32 bidang pembayarannya belum ada kejelasan. Makanya dulu itu pada tahun itu ya ada kebijakan dari Ketua Tim 9 di Kabupaten Sampang, Pak Sekda. Iya. Awalnya ini sampai elevasi 47 kan? Iya. Ya 47. Jadi ada kebijakan supaya ditinggikan elevasinya ke 50. Nah kan ke sana Pak. Jadi itu dasarnya pengukuran dulu ya. Dasarnya pengukuran dari 47 ke 50 berarti 3 meter dari yang sudah dibebaskan. Jadi ya kenapa kok hanya desa Tolang sebagian yang dicairkan? Pada waktu itu hasil pengukuran sudah hasil verifikasi. Terus desa Nagesari sebagian. Ya kenapa kok tidak diusulkan dulu sisa-sisa tanah ini? Makanya menurut Bapak tadi karena sudah waduk ini sudah selesai, karena genangan mau diajukan lagi tidak bisa kan di sana. Jadi makanya ini tinggal kebijakan. Apa saya mau teriak ke Irjen? Saya terus terang aja. Ini pesannya Pak Presiden masalahnya. Kan ke sana. Iya. Nah, undangannya ada. Saya selaku di kecamatan juga. Jadi untuk yang itu aja dulu. Ya. Masalah pernyataan yang masyarakat bersedia tanahnya dibebaskan untuk saluran berikutnya. Ini lewat saya Pak, saya yang ke desa, ya Pak Agung ngapain? Saya berikan ke kepala desa, terus di desa itu sosialisasi, bersedia semua. Tapi masalah harga, tapi nanti nunggu appraiser katanya. Dia nunggu appraiser, ya kenyataannya tidak ada ini itu, tahu-tahu dah begitu. Ya maaf, di Tebana itu juga banyak masalah sebenarnya Pak. Masa ada saluran air itu ditutup untuk jalan? Apa yang mau diairi di Tebana kan ke sana? Nah, makanya untuk jalan alternatif aku itu lewat bawah, terus yang sono yang diairi sawah. Dan yang paling disesalkan warga adalah tidak ada transparansi dari BBWS terkait pembebasan lahan seperti penentuan harga dilakukan secara sepihak, bahkan cenderung diskriminatif karena harga tanah hanya dibedakan status sosial bukan NJOP. Ini misalnya sudah kondusif, selesai pembebasannya, terus yang di Telaga juga, ya, hanya pertanyaan saya, kenapa kok tidak sesuai dengan JPS yang sudah pekerjaannya berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kok tidak mengikuti itu cara pembebasan tanah itu? Ya Pak, saya ada di sana. Oh ini gini, ini kok nyimpan ke sini, kok belok ke sini? Kenapa? Itu padahal JPS itu sudah dikonsider rendah, ke sana rendah. Akhirnya air
mengalir. Apa kejadiannya sekarang? Kayak di Motor. Ini tanah ditinggikan. Di sini dikeruk. Ya apa modelnya begitu? Dan ketiga ini saya laporkan bahwa tanah saluran irigasi yang di Desa Motor itu ada yang jebol, ya, ada yang proyek yang barusan dikerjakan. Iya, memang itu permasalahannya. Ya, permasalahannya apa? Karena air hujan deras dan sebagainya itu meluap sampai ke perkampungan, masuk ke rumahnya orang, juga masuk ke tanah-tanah dia itu. Akhirnya membahayakan juga ke anak-anak kecil, adepsun dan sebagainya. Renangnya dari sana tuh. Kasihan loh. Terus keempat Pak, ya, saya itu hanya minta dengan hormat, ya, baik saluran irigasi, ya, yang akan dilaksanakan ini dan salur genangan, terutama yang dapsi, tolong diupayakan juga dicairkan. Itu. Ini datanya ini, permohonannya ini dan sebagainya. Nanti saya sampaikan ke Bapak, ya. Sebenarnya kebun ini itu sudah ada, ya. Sudah di Pak Mustafa, Pak. Tapi saya susuli kembali. Pak Amsul ini sudah ada surat tugas, juga surat kuasa, terus nomor KTP-nya dan sebagainya, ya bukti-bukti pengukurannya. Hanya gitu. Lah kenapa kok sampai tertinggal, kok tidak dibayar dulu? Itulah. Sementara itu, salah satu staf BBWS Agung mengaku jenuh dengan masalah waduk Nepa dan akan secepatnya menyelesaikannya. Semua sudah diverifikasi. Ya. Kesalahannya itu kita tidak melihat dari dana kita. Jadi dana kita ini, perkiraan kami ini sebelum diappraisal itu cukup. Jadi dana yang sudah ada ini, cukup ini, sudah dihitung cukup. Ternyata sudah diappraisal di luar dugaan. Harga yang ditentukan oleh appraisal ini tidak mencukupi dari dana kita. Itu. Akhirnya kita berpikirnya gini. Waktu itu Pak Haji Amsul kan sebagai sekcam, sekretaris desa, itu kan orangnya, kalau menurut kami ini kan enak diajak ngobrol, ya kan. Kedua, sebagai aparat desa juga, jadi otomatis kita sudah bicara waktu itu. Kalau ini dibayar belakangan nggak apa-apa nih, Pak Haji, karena kan kita hubungan sudah baik. Iya. Ya kan? Oh iya sudah nggak apa-apa, pikirannya gitu. Sudah, kita kan sudah hubungan kita baik. Kita dulukan keluarganya jenengan dulu, ya kan gitu. Ya sudah. Ketika kita bayar ke warganya dulu, ya kita dulukan ke warganya lah. Nanti kalau punyanya Haji Amsul ini kita proses ya. Ketika kita mau proses di tahun depan, ada keputusan dari pusat bahwa akan digunakan dana yang di tahun depan itu untuk pembebasan tanah untuk jaringan. Jadi di luar dugaan semua. Iya. Jadi kita pun nggak tahu kok ternyata ada keputusan seperti itu. Akhirnya tetap tiap tahun kita usulkan, Pak. Kita melihat dari jasa beliau, apalagi sekarang sudah tua ya, masih sakit juga. Iya. Kita ajukan tiap tahun, kita ajukan terus. Ya sampai terakhir itu Lekun Abdurrahim datang bersama-sama. Itu ya kita jelaskan juga bahwa ini masih proses pengajuan ke pusat. Pengajuan pusat ini artinya bahwa supaya dana itu turun khusus untuk damset itu. Kalau untuk jaringan sudah ada memang. Kita kepinginnya keputusan dari pusat. Ini loh untuk jaringan, ya. Terus satu lagi ini loh untuk damset. Nah kita kepinginnya seperti itu. Sehingga nanti jelas ketika ada pemeriksaan mana yang pemeriksaan damset ini dokumennya, mana yang jaringan ini dokumennya. Tapi kalau dana yang untuk damset ini nggak ada, kita pakai dana yang jaringan. Iya bisa. Ya kita yang kena. Iya kan? Logikanya gitu.
Ya. Bukan kita aja, Pak Haji langsung nanti kasihan. Ya betul. Hanya mohon kebijakan. Kepala desanya dipanggil, Pak Camat dipanggil. Kalau untuk yang genangan, ya seperti barusan saya jelaskan, kita masih umum. Itu ya seperti yang disebutkan tadi, pelanggaran timur, pelanggaran barat, itu termasuk genangan. Genangan jaringan. Perlu dipilah-pilah ya. Iya. Jadi yang untuk yang disebutkan Pak Mustari itu genangan. Iya masuk genangan. Jadi dana kita yang perlu digarisbawahi, sementara yang turun untuk jaringan. Ya, kalau yang untuk genangan masih dalam proses kita. Yang jaringan itu apa, khusus motor apa termasuk telaga betio apa? Iya. Termasuk itu ya? Insya Allah nanti jaringan itu langsung masuk sampai ke laut. Ya ke betio, lewat betio berarti. Tapi tidak hanya langsung ke laut aja, kan sia-sia atau air dibuang ke laut. Itu nanti sama desa dibuatkan tersiernya. Monggo tersiernya nanti pakai dana kas desa atau kabupaten. Kalau tersier kami pengeluaran kita. Ya, nanti bisa tersiernya itu masuk ke sawah-sawah. Bisa untuk ini tujuan kami itu supaya air ini terbuang nggak sia-sia untuk mengairi sawah. Ya, artinya kita ini membangun jaringan supaya untuk kemaslahatan warga Sampang juga warga semua. Kita tidak mengambil keuntungan dari itu. Iya. Ya kan, kita kan tidak memungut biaya, ayo bayar enggak kan? Dari Banyuates, Aji Kadafi melaporkan.